Keyakinan akan sesuatu, entah itu benar atau salah, berpengaruh bagi hidup seseorang. Halo sahabat Hidup TV yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program Mind Healing. Sebuah program inspiratif yang akan mengajak Anda untuk dapat semakin memberdayakan pikiran. Bersama dengan saya, Danang Kurniawan, Life Inspirator dan Mind Therapist. Dalam episode kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana membangun keyakinan untuk sebuah perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Sahabat Hidup TV, apakah Anda punya pengalaman dengan sugesti buruk yang menghantui dalam kehidupan Anda? Misalnya, jika di pagi hari Anda mengalami ban bocor pada kendaraan Anda, lalu kejadiannya jadi berulang. Dalam sehari Anda mengalami 3 kali ban bocor, lalu berulang lagi. Anda beberapa kali mengalami hal yang sama, sampai akhirnya timbul pernyataan dalam benak Anda. Wah, kalau pagi hari saya mengalami ban bocor, pasti saya akan sial seharian. Nah, ada 2 kisah lain yang memiliki kesamaan. Suatu kali dalam sebuah pelatihan pada saat rehat, ada seorang bapak yang menghampiri saya. Lalu dia bercerita tentang alergi udara dingin yang dialaminya. Pak Danang, saya tuh kalau setiap pergi ke tempat dingin, pasti hidung langsung gatel, batuk, dan pilek. Oh ya? Sejak kapan, Pak? Ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Oh, berarti sebelumnya baik-baik saja kan ya? Iya, berarti seharusnya bisa kembali baik lagi dong seperti dulu. Nggak bisa. Saya udah coba berbagai cara, tidak berhasil. Dan ada seseorang yang sangat saya percaya mengatakan kalau saya tidak bisa sembuh. Sahabat Hidup TV, kisah yang ketiga. Ada seorang remaja yang tiba-tiba mengalami asmanya kambuh pada saat saya sedang membawakan sesi di sebuah pelatihan di tempat yang dingin. Spontan saya menghampirinya dan saya langsung berkata, "Saya ingin kamu berpikir pada saat kamu pernah bernafas dengan sangat nyaman." Keajaiban pun terjadi. Dalam sekejap, sesak nafasnya mereda dan dia pun dapat bernafas dengan sangat nyaman. Pertanyaan yang sama seperti di kisah kedua saya ajukan ke remaja putri ini. Dan pada saat saya bertanya, berarti bisa dong kembali baik seperti dulu? Remaja ini menjawab dengan mantap, bisa. Akhirnya setelah diterapi, keesokannya ada sesi hiking dan remaja putri ini tidak mengalami masalah dengan sesak nafas. Oh iya, kisah yang tadi saya ceritakan di atas, terutama kisah kedua dan ketiga, tidak otomatis dapat disimpulkan bahwa semua problem medis berawal dari pikiran. Nah, dari ketiga kisah yang sudah Anda dengar tadi, ada hal menarik yang dapat kita petik terkait dengan sugesti atau tentang keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Ada 2 poin yang dapat kita cermati untuk kebaikan hidup kita. Yang pertama, kata-kata yang diucapkan kepada orang lain atau seseorang ucapkan kepada kita, pengaruhnya mungkin sangat kecil. Namun ketika Anda atau seseorang meyakini kata-kata tersebut dan mengucapkannya kepada diri sendiri, maka
bisa berpengaruh besar kepada orang tersebut. Dalam kisah yang pertama, kita melihat bahwa seseorang yang mengalami kesialan lalu menyimpulkan dari kesialannya itu dengan sebuah sugesti yang negatif. Lain halnya dengan pengalaman atau kisah yang kedua. Si bapak ini mendapatkan sugesti negatif dari pernyataan orang lain. Pernyataan orang yang mengatakan bahwa dia tidak sembuh. Jadi bukan dari dirinya. Namun karena dia meyakininya, hal itu menjadi sugesti negatif bagi dirinya. Sangat berbeda dalam kisah yang ketiga. Si remaja putri dalam kisah ketiga ini dengan sangat yakin dia berani mengatakan sesuatu yang mau menghancurkan sugesti negatifnya. Dia sangat yakin kalau dia bisa sembuh. Anda berada pada kisah yang mana? Anda bisa jawab sendiri. Poin yang kedua, energi mengalir kemana pikiran kita tertuju. Pilihan fokus yang kita pilih sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Kita perlu membiasakan diri untuk melekatkan hal yang baik dan melepaskan hal yang buruk, bukan malah sebaliknya. Kita juga tidak perlu selalu setuju dengan pendapat orang lain, bahkan dari orang yang kita percaya sekalipun. Kemana energi pikiran kita tertuju, sepenuhnya adalah keputusan kita, keputusan Anda. Apakah akan menuju kepada harapan yang positif atau terperangkap dalam sugesti negatif. Sahabat Hidup TV, kutukan ban bocor berhenti ketika seseorang mengubah sugestinya dengan berkata, "Apa yang saya alami ini hanya kebetulan dan cukup satu kali saja." Seorang bapak dapat mengatasi alergi udara dingin dengan mengubah gambar di kepalanya tentang situasi yang dia inginkan ketika dia berada di udara dingin. Dan si remaja putri benar-benar sudah terbebas dari masalah sesak nafas yang menghantuinya. Bagaimana dengan Anda? Nah, sahabat Hidup TV, mari kita mulai membangun sugesti dan keyakinan yang positif yang bermanfaat bagi hidup kita. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma bab 12 ayat 3. Sahabat Hidup TV, Anda dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau kasus yang terkait dengan problem mental pada kolom komentar di channel YouTube tayangan ini. Saya Danang Kurniawan, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam inspirasi.